Ketemu lagi dengan saya Afid di Urban Hobbies. Nah, segala sesuatu yang membahas hobi masa kini. Nah, ini di sebelah saya sudah ada Bapak Husnun. Waduh. Bapak Husnun ini seorang freelance designer yang cukup lama ya, udah sekitar hampir 10 tahun lah, 8 tahun bergelut di bidang freelance designer, dan ini lagi ada di studio barunya. Jadi kita mau ngulik segala hal yang ada di studio ini, kenapa Mas Husnun ini milih konsep ini dan segala macam. Nanti kita akan ulik di video ini. Siapa tahu kalian yang baru mau bikin studio mini di rumah, yang kecil-kecilan karena work from home, biar lebih nyaman, mungkin video ini bisa jadi referensi lah. Oke, nah ini langsung kita ngobrolin studionya ya. Jadi tentang studionya itu, awalnya kenapa sih milih konsep kayak gini? Itu ada inspirasi dari mana, ataukah tiba-tiba datang itu inspirasinya dari mana lah? Kenapa milih yang kayak gini-gini? Ya sebenarnya ini apa ya? Kalau dibilang studio ya bukan. Ini kalau saya nganggapnya ruang kerja aja sih. Soalnya kalau studio nanti dikira wah mesti karyanya tetap pampang di mana-mana. Kalau ini sekedar ruang kerja aja. Kalau untuk konsep itu nyarinya di Pinterest paling banyak. Pinterest. Iyalah, Pinterest itu sumber dari segala sumber. Betul. Ya dari situ kenapa milih yang model kayak gini ya simple aja sih Mas. Karena simple, karena nggak mungkin nek simple ya lingers mungkin lebih mudah kan, lebih mudah. Tapi walaupun secara apa namanya Budget. bukan budget. Secara pada kenyataannya itu ya tetap aja sulit bersihinnya, repot juga tetepan. Terlihat Seolah-olah simple tapi ketika ada debu sedikit ya langsung ketero ya kelihatan. Gitu. Mana biasanya yang Paling ya tetap di lantai. Soalnya kan di sini juga banyak tanaman-tanaman ini juga. Jadi kadang kalau habis apa namanya nyirami gitu airnya juga pada sampai mana-mana kan. Nah, terus nggak nyiramnya dituangin gitu, tapi kan tetap aja mesti ada yang tumpah ke samping-samping gitu. Oke. Jadi ini memang modelnya, konsepnya, rencananya minimalis ya. Nggak seneng yang rame-rame gitu memang. Nggak seneng. Oke. Nah, ini sekarang mungkin kita ngobrolin lah. Maksudnya kenapa, ada alasan tertentu nggak? Misalkan kenapa tanaman warnanya kayak gini, putih dan segala macam gitu. Kalau alasan tertentu sih nggak ada ya Mas ya. Cuman seneng aja sih kalau lihat hijau-hijauan. Apalagi ya kayak gitulah. Ya kan nggak mungkin juga tak taruh duit gepok-gepok gitu kan. Iya bisa jadi sih. Pohon emas. Jadi tak taruh apa namanya pohon-pohonan hijau-hijau biar ketika kita nanti kan saya habis kerja gitu apa di nonton layar langsung lihat ini kan jadi lebih seger. Pengennya kayak gitu. Tapi ya kenyataannya ya tetap sulit ya, tetap pusing, tetap aja pusing. Iya gitu. Oke. Nah, jadi kalau warna sendiri putih ya memang suka warna putih, atau kenapa nggak dibikin? Kan biasanya kan kalau desainer kan seniman lah, aneh-aneh ya warnanya, ada yang temboknya sebelah hitam, ada sebelahnya kuning, merah. Kenapa kok malah ini identiknya semuanya putih? Bahkan interiornya kok rata-rata putih juga, kayak lampu, meja, tangga itu juga putih kan. Kenapa milih full putih gitu? Karena saya sudah riset di Pinterest Mas. Yang paling trending dan enak dilihat itu biasanya putih-putih Mas. Biar kelihatan luas juga kan kalau putih. Ya itu salah satunya itu. Terus kalau masalah apa nanti namanya tangga juga ya putih ya. Iya itu iya biar sih terlihat simpel dan mudah kayak jembar gitu. Luas gitu. Karena kelihatan lebih luas putih gitu. Tapi ya berarti memang konsepnya yang penting tuh kelihatan luas sama kelihatan bersih ya, simple gitu. Nah, kalau alasan milih lokasinya nih, kenapa di sini gitu, maksudnya kenapa? Kan biasanya ada yang kalau misalkan nggak tahu ya, ada yang kalau yang suka keramaian ya di pinggir jalan misalkan. Kalau ada yang suka agak sepi ya di pegunungan. Nah, ini kenapa lokasinya di sini tuh yang dekat jalan enggak juga, di dalam-dalam juga enggak gitu.
Kalau saya punya banyak tanah, saya milihnya nggak di sini mas. Iya sih, ya. Ini adanya cuman kayak gini di depan rumah ya. Saya bikinnya di tanah yang udah ada aja sih. Kebetulan di dekat rumah juga kan, ini cuman berapa ya? 10 langkah dari rumah mungkin. Itulah langkah dari Iyalah. Jadi ya seadanya aja sih mas. Ini juga ukurannya juga nggak begitu besar kan. Itu kalau ada tempat lain mungkin ya saya milih ya tempat lain, nggak begitu dekat dengan rumah. Oke. Apa ya? Ini kalau boleh tahu apa luasnya? Luas tanah sama luas bangunannya berapa? Luas, kalau luas bangunan ya, kalau luas tanah soalnya hampir nyatu sampai rumah, hampir nyatu sampai sama rumah yang utama ya. Kalau ini luas bangunannya kalau nggak salah itu planningnya dulu tuh 5x6 atau 5x6 kayaknya. 7x6, maaf 7x Apanya? bangunannya ya. Iya. Atas nggak dihitung. Iya kan nggak, maksudnya ini aja. Kalau nanti kalau sama atas tinggal dikali 2 berarti ya. Ya enggak. Iyalah 7x6. Iya 7x6. Ya 7x6 cuman ketambahan apa namanya ini kamar mandi 2x2. Iya gitu. Saya bingung ya, ini enggak 7x6 ya. Luas bangunan ya enggak 7x6 hitungnya. Ke atasnya kan berapa meter itu? Iya kan kali. Ya sudahlah ya, saya manut lah ya. Aduh. Yes ya. Baik. Oke, mari kita sudahi perdebatan masalah luas bangunan itu. Intinya ini ada 2 lantai. Bawahnya 7x6 lah ya. Intinya yang dipakai 7x6. Intinya itu. Jadi ya cukup lega lah untuk kerja sendirian gitu ya. Oke, tapi memang fungsinya cuma buat ruang kerja doang atau ada yang lain? Nah kebetulan kan juga masih yang di sini nempatin cuma saya sendiri. Terus ini kan dari teman-teman angkatan muda Muhammadiyah Piungan kan sekarang baru itu getol-getolnya bikin video ya, semacam podcast, semacam video-video ala-ala YouTube gitulah. Nah kebetulan juga ini ruangan masih kosong, jadi mereka manfaatkan buat take video itu gitu. Oke, tapi ini kan menarik ya, maksudnya ini didominasi tanaman warna hijau kan, gitu kan, maksudnya mayoritasnya gitu. Cuman di beberapa tempat ini aku ngelihatnya juga ada beberapa mainan ya, mungkin kayak ini juga kalau kelihatan ya, ini ada One Piece, ada Iron Man gitu-gitu. Kenapa nggak didominasi yang kayak gitu kan? Maksudnya yang lebih main kan juga ada apa namanya lukisan-lukisan, beberapa lukisan printing gitu ya. lukisan printing, maksudnya kenapa lebih banyak didominasi tanaman daripada ya mainan lah, action figure gitu kan banyak tuh. Setahu ada Gundam dan segala macam itu. Kenapa lebih banyak tanamannya gitu? Sebenarnya ini juga masih masih belum selesai mas. Ini juga selesai bangunannya juga baru beberapa bulan yang lalu. Untuk dekor interiornya juga masih baru sudut sini aja. Sebenarnya kalau sudut yang lain-lainnya juga mau saya explore, juga mau tak kasih kayak meja atau kayak almari buat majang mainan kan di dalam juga masih banyak. Jadi sebenarnya mau tak taruh sini semua, cuman yaitu masih keterbatasan ada tempat buat naruhnya aja sih. Kalau untuk masalah tanaman ya seneng aja ya, kayak tadi seneng aja cuman lihat hijau-hijauan. Jadi karena senang, dan memang di sini kalau kita lihat memang tanamannya spesifik yang hijau, jadi nggak ada kayak bunga, nggak ada, terus daun-daun yang warna merah, warna itu nggak ada, yang kayak aglonema gitu kan nggak ada kan ya. Ya adanya yang kayak ini monstera, terus apalagi nih yang tajam-tajam ini kan. Nah itu rata-rata hijau, memang hijau ya, memang hijau. Oke. Nah, menariknya ini ngomongin masalah tanaman. Nah, ini di era Covid ini kan muncul 3 hobi yang mendominasi, yang trending lagi yaitu sepeda, yang kedua hidroponik ya, tanaman sama tanaman indoor. Nah, dari 3 itu kita melenceng dari minimalis desain gitu. Cuman kenapa sih milihnya malah yang indoor gitu, nggak yang ke hidroponik gitu kan, juga lumayan tuh bisa buat nyayur sendiri atau sepedaan gitu misalkan. Kenapa milih yang itu? Sepedaan udah pernah nyoba dan sepertinya saya tidak berbakat. Teman-teman nggak bisa mengimbangi saya. Yang lain pada 100 kilo, saya 10 kilo aja udah ngos-ngosan. Kalau untuk
apa namanya hidroponik tuh sebenarnya pengen coba tapi ya itu apa enggak bukan tanahnya sih apa namanya kayaknya agak rada ribet dan apa namanya harus nyiapin air juga kan, itu harus ada pompa dan macam-macam. Ya ini kan kalau ini kan cuma sebatas nyiram aja Mas. Kalau itu kan harus apa ngukur pH dan macam-macam gitu. Kayaknya enggak dulu aja. Toh juga kan sayur tinggal beli aja. Oh iya, menggerakkan. Kita kan juga cuman butuh uang apa sesuatu yang butuh di sawang gitu. Jadi saya putuskan buat ini apa tanaman hias aja. Oke. Jadi karena lebih simpel dan emang tujuannya untuk apa namanya dilihat aja gitu ya. Oke, berarti terus sepeda enggak ya? Dulu pernah tapi pas itu udah belum ngetren ya ikutnya. Belum ngetren terus sekarang udah ngetren malah sekarang gantinya. Nah ini kalau boleh tahu nih kalau misalkan teman-teman juga yang pengen ngikutin referensi ini, pengen minimalis desain tapi dengan studio yang hijau-hijau, nah itu tipsnya apa? Ada tips nggak? Kan ini juga baru mulai kan, sesama baru mulai lah, sesama newbie kali ya. Sesama yang baru mulai, ada tipsnya nggak milih tanamannya kayak gimana, terus nanti harga-harganya berapa gitu? Karena sekarang kan tanaman juga ikutan kayak sepeda kan, harganya nggak ngawur lah ya, masa ngawur gitu. Jadi ada tipsnya nggak? Kalau tips sih milih tanamannya ya itu setahu saya usahakan bukan tanaman yang ada bunganya. Kalau untuk indoor loh, toh juga itu kan kalau bunga kayaknya nggak cocok buat apa namanya. Ya, iya ya. Kalau bunga riba ya, nggak cocok buat di indoor ya. Nanti nganu aja sih sebenarnya, tinggal ngikuti apa namanya di IG-nya atau apa tentang urban apa namanya urban jungle atau apa gitu kan. Itu kan biasanya udah ada referensi tanaman yang buat indoor macam-macam. Nah gitu. Kalau untuk bangunannya sendiri, yaitu usahakan ada sumber cahaya. Kalau enggak apa namanya kayak jendela kayak gitu. Ini kan juga ada jendelanya juga agak besar kan. Jadi binar mataharinya tetap dapat. Itu kan kuncinya kalau nggak salah ya, kalau tanaman kayak gini kan cuman sinar matahari sama apa namanya air aja sih. Gitu. Jadi milih tanamannya itu bukan berdasarkan karakter tanaman tapi berdasarkan dari referensi orang yang udah pernah pakai gitu ya. Iyalah, ngapain ribet-ribet mempelajari kan, tinggal referensi aja lah kan, dia yang udah pernah nyoba kan ya, ngapain kita nyobain. Betul ya, nggak salah sih. Harga tanaman udah kira-kira udah apa ya, apa aja itu kan ada banyak tuh, terus udah ngeluarin berapa aja nih untuk harga tanamannya gitu. Kalau punya saya kebetulan yang agak murah-murah ya Mas, ini juga dapatnya sebelum naik banget atau ini belum ngetren banget. Ini juga dapat di tetangga kayak Monstera itu dulu 230-an ya. Kalau sekarang wah nggak dapat 230-an. Terus apa lagi ya, kalau itu yang panjang-panjang, nah kebetulan ibu saya juga apa namanya hobi tanaman kan, jadi itu cuman ngambil di belakang sebenarnya. Di belakang banyak sih dan harganya juga bermacam-macam. Paling mahal tuh baru beli yang 400-an 300-an kalau enggak 400-an gitu. Aduh lupa namanya malan. Ada 400-an kalau enggak 300-an. Daunnya utuh apa bolong-bolong? Wah, utuh. Ini model utuh kecil lah, malah kecil tuh. Gitu. Kayak gini, kalau yang ini apa, Monstera ya? Ini Monstera ini kalau kita beli ini sama kayak beli donat. Bolongannya juga kita beli kan. Ya, jokes bapak-bapak banget ya. Oke, jadi intinya kalau milih tanaman apa namanya ya sesuai dengan ini aja ya. Ya lihat di internet banyak lah, nggak usah ngelihat susah-susah. Kalau saya sih nggak mau ribet-ribet buat nyobain apa namanya, wah ini kira-kira kan udah biar orang lain aja yang nyobain, kita aja yang mempraktekin ya lah, tinggal ngikut aja lah kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Dari sekian banyak tanaman ini, melihara tanaman ini udah ada yang mati loh. Anda meragukan skill saya untuk bercocok tanam ya? Nggak tahu kan namanya. Ya namanya umur kan kita nggak tahu ya kan. Kita sudah mencoba, kita sudah berusaha, tetapi kan ya umur kan udah ditulis ya kehendak yang kuasa ya. Kalau yang mati kan ya tetap aja ada lah. Tapi kan juga banyak yang hidup. Iya. Gitu. Ya, baik.
Oke, yang penting kita udah berusaha untuk merawat ya. Yang penting setiap hari, yang penting air sama sinar matahari gitu ya. Oke, jadi kalau kalian tertarik sama studionya atau ruang kerjanya Husnun ini, kalian bisa tirulah referensi, dan mungkin kalau mau tanya-tanya bisa via Instagram, mau tanya ke @husnunirawan ya, atau Twitter ya, @husnunirawan juga, pakai underscore nggak? Angka-angka banyak nggak? Bukan ya? Bukan. Oke, jadi demikian kita ulas dari studionya Husnun Irawan di Urban Hobbies kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, saya Afid, sampai jumpa di video Urban Hobbies selanjutnya.